Timnas Indonesia menuju Piala Dunia sudah hancur. Kegagalan lolos babak kualifikasi menjadi anti klimaks paling menyedihkan buat pasukan Garuda. Namun di tengah perasaan yang hancur, publik sepak bola Indonesia menemukan sebuah pelipur lara. Pelipur lara itu datang dari cabang futsal. Saat sepak bola Indonesia kembali mengulang cerita lama dengan segala carut-marutnya, Timnas Futsal Indonesia justru melesat melampaui ekspektasi. Pasukan Garuda Merah Putih berhasil melaju ke final Piala Asia dan menorehkan sejarah baru yang membanggakan Indonesia. Lalu bagaimana futsal pada akhirnya bisa kembalikan kebanggaan bangsa? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemajuan Timnas Futsal Indonesia yang mampu jadi pelipur lara dan pembawa kebanggaan baru Indonesia. Seperti apa perjalanan futsal Indonesia menjadi seperti sekarang? Simak selengkapnya. Pada tahun 2024 lalu, Timnas Sepak Bola Indonesia sempat punya harapan tinggi. Skuad Garuda mendapat kesempatan besar untuk melangkah menuju ajang impian semua insan sepak bola Piala Dunia. Di bawah asuhan Sintayong, optimisme publik tumbuh karena arah permainan yang jelas dan progres yang nyata. Indonesia sukses menahan beberapa lawan tangguh seperti Australia, Bahrain, dan Arab Saudi. Performa Indonesia kali itu memperlihatkan sinyal kuat bahwa kualitas dan mental pertanding kita telah meningkat secara signifikan. Garuda tidak lagi jadi tim hore, tapi menjadi tim yang mulai diperhitungkan di level Asia. Ironisnya, saat Indonesia berada dalam fase paling maju, cerita lama terulang kembali. PSSI memilih memutus kerjasama dengan Sintayong. Padahal kala itu, Sin baru saja membawa Indonesia kalahkan Arab Saudi. Keputusan tersebut seakan memutus momentum, padahal Indonesia masih berpeluang sangat besar untuk lolos. Situasi semakin kacau ketika PSSI menunjuk Patrick Clifford sebagai pengganti. Tanpa pengalaman kepelatihan yang mumpuni dan tanpa prestasi nyata, Clifford datang mengumbar janji. Tapi taktik badut yang ia perlihatkan selama sisa perjuangan babak kualifikasi akhirnya membuat langkah Indonesia terhenti. Sejak kedatangan Clifford dan rombongan pelatih asal Belanda, Timnas tak lagi sama. Prestasi sepak bola Indonesia mengalami penurunan bahkan di kancah ASEAN. Kegagalan yang didapat di round 4 adalah yang terbesar. Indonesia dipaksa pulang setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga di kesempatan terakhir menuju Piala Dunia. Sementara Timnas Sepak Bola Indonesia kembali terjun ke dalam jurang, cabang futsal justru bergerak ke arah yang berlawanan. Perlahan tapi pasti, futsal Indonesia menunjukkan grafik kenaikan yang nyata, bukan sekedar janji semata. Di saat publik lelah dengan drama sepak bola, futsal datang membawa kabar baik. Pada SEA Games 2025, Timnas Futsal Putra Indonesia sukses meraih medali emas dengan cara yang sangat meyakinkan. Garuda menghajar Thailand, sang tuan rumah sekaligus kekuatan tradisional futsal Asia Tenggara dengan skor telak 6-1. Lebih dari sekedar angka, kemenangan ini menjadi bukti bahwa kualitas futsal Indonesia kini mulai diakui di panggung dunia. Lebih dari itu, prestasi tersebut juga nyatanya tidak hanya datang dari tim putra. Masih di ajang yang sama, Timnas Futsal Putri Indonesia juga tampil gemilang dengan mengamankan medali perak. Garuda Pertiwi hanya kalah dari Vietnam di partai puncak. Ini menjadi pertanda bahwa di tengah carut-marut sepak bola, futsal memberi kebanggaan baru. Tak berhenti di situ, menurut data terbaru FIFA, Timnas Futsal Indonesia juga kini menempati peringkat 24 terbaik di dunia. Ini merupakan posisi terbaik sepanjang sejarah futsal Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk buruknya sepak bola Garuda yang penuh drama dan keputusan absurd, futsal justru hadir sebagai pelipur lara.
Futsal Indonesia tahun ini mengalami perkembangan yang menjanjikan. Namun di balik prestasi tersebut ada lika-liku panjang yang harus dilewati. Futsal sebelumnya menjadi olahraga yang dianaktirikan. Bahkan PSSI sebagai federasi induknya sendiri sempat tak peduli pada cabang olahraga satu ini. Beberapa dekade kebelakang, PSSI cuma fokus pada sepak bola tanpa memperhatikan futsal. Bahkan pada 2010 silam, timnas futsal yang berlaga memakai jersey bekas timnas sepak bola. Futsal akhirnya berjalan tanpa arah, membuat perwakilan Indonesia berkali-kali cuma jadi samsak negara-negara yang lebih kuat. Titik balik datang ketika futsal akhirnya memiliki rumah yang benar-benar peduli melalui pembentukan Federasi Futsal Indonesia alias FFI. Sejak saat itu, struktur mulai dibenahi. Liga profesional berjalan lebih konsisten, pembinaan pemain dibuat berjenjang, dan tim nasional tidak lagi dibentuk secara instan. Tahun 2020-an, futsal mulai berkembang. Kensuke Takahashi yang mengambil alih jabatan pada tahun 2018 meletakkan fondasi untuk perkembangan futsal Indonesia. Tongkat estafet lantas diberikan kepada Muhammad Hasyim Zadeh. Di bawah besutan pelatih asal Iran, Indonesia untuk pertama kalinya melaju ke perempat final Piala Asia Futsal 2022. Hector Souto lantas menyempurnakan apa yang sudah dibangun dua pelatih sebelumnya. Menggunakan metode yang lebih modern, ia kini membawa futsal Indonesia terbang tinggi di kancah dunia. Ia adalah pelatih yang membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2025. Dan membangun skuad untuk Piala Asia Futsal 2026. Setelah pada 2025 futsal Indonesia sukses mengharumkan nama bangsa, kini di Piala Asia Futsal 2026 prestasi makin kentara. Indonesia yang bermain sebagai tuan rumah berhasil menahan Irak, menaklukkan Kirgistan, serta menghajar Korea Selatan. Hasil itu membuat Iqbal Iskandar CS berhasil melangkah ke babak perempat final. Laju Garuda Futsal semakin kuat ketika memasuki fase knockout. Di perempat final, pasukan Hector Souto sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Lawan berat menanti di babak semifinal. Indonesia yang sedang berada dalam tren positif harus bertemu salah satu raksasa dunia, Jepang. Meski berstatus lebih inferior alias tidak diunggulkan, Indonesia sukses menang telak atas Samurai Biru. Tim asal negeri matahari terbit itu ditendang dengan skor akhir 5-3. Kemenangan ini mengantar timnas futsal sekali lagi cetak sejarah untuk pertama kalinya bermain di final Piala Asia Futsal. Setelah menyingkirkan Jepang, tantangan lebih berat kini menanti. Di final, Indonesia akan berhadapan dengan Iran yang merupakan salah satu raksasa dunia futsal. Bukan main-main, negara yang akan dihadapi Indonesia saat ini menempati urutan kelima dunia. Meski tak mudah, Indonesia kini masih berambisi cetak sejarah lagi, yakni juarai Piala Asia Futsal. Sabtu 7 Februari 2026 nanti, Indonesia akan menantang Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Memang di laga final nanti Indonesia berpotensi cetak sejarah baru. Namun juara di Piala Asia Futsal 2026 sejatinya hanya bagian dari proses panjang untuk mimpi yang lebih besar. Mimpinya adalah masuk Piala Dunia Futsal. Sempat ada persepsi bahwa juara Piala Asia 2026 ini akan berhak berlaga di Piala Dunia Futsal 2028. Namun formatnya tidak demikian. Juara tahun ini hanya akan dinobatkan menjadi jawara kawasan Asia. Kualifikasi menuju pentas tertinggi baru akan dimulai 2 tahun mendatang. Pada 2028, AFC akan kembali menghelat Piala Asia Futsal. Disinilah momentum yang harus dimanfaatkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Di tahun yang sama, Piala Dunia Futsal 2028 akan digelar. Praktis dengan menjuarai Piala Asia Futsal di tahun tersebut, Indonesia akan mendapat 1 tiket ke Piala Dunia. Futsal pada akhirnya berhasil menjadi pelipur lara bagi masyarakat Indonesia yang sedang kecewa akan kegagalan timnas sepak bola.
Cabang olahraga ini bergerak cepat tanpa banyak drama dan hanya menghasilkan prestasi dalam perjalanannya. Bahkan futsal mungkin akan tampil di Piala Dunia lebih dahulu daripada timnas sepak bola. Jika itu benar-benar terjadi, maka futsal bukan hanya pelipur lara, melainkan sebuah tamparan berdasarkan realita. Sebuah olahraga yang ditata dengan baik, tanpa banyak drama, tanpa banyak konflik kepentingan, pada akhirnya akan melahirkan nama-nama juara. Futsal membawa prestasi, bukan hanya gimmick dan janji-janji semata. Itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai perjalanan futsal Indonesia yang kini jadi pelipur lara di tengah carut marut dan kembalinya masalah lama sepak bola Indonesia. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Akankah futsal mendahului langkah saudaranya yaitu sepak bola untuk main di Piala Dunia? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.